Ada masih di Kompas Siang, saudara. Warga di Provinsi Kunar, Afghanistan memohon bantuan internasional lebih lanjut menyusul gempa bumi dahsyat pekan lalu yang menewaskan lebih dari 2.200 orang. Ratusan jenazah ditemukan dari rumah-rumah di desa-desa pegunungan. Gempa dangkal magnitudo 6 mengguncang wilayah timur negara yang bergunung-gunung dan terpencil, meratakan desa-desa dan menjebak orang-orang di bawah reruntuhan. Pihak berwenang Taliban mengerahkan helikopter dan menerjunkan pasukan komando militer melalui udara untuk membantu para korban. Para petugas bantuan harus berjalan kaki selama berjam-jam untuk mencapai desa-desa yang terputus oleh tanah longsor dan longsoran batu. Dewan Pengungsi Norwegia menyatakan memiliki kurang dari 450 staf di Afghanistan. Sementara jumlah staf mereka mencapai 1.100 pada tahun 2023, tanggal gempa besar terakhir di negara itu. Asal Palestina kehilangan putra dan putrinya ketika serangan Israel menghantam tenda tempat ia dan keempat anaknya tidur. Sejumlah anak-anak tewas dalam serangan Israel yang menghantam lingkungan Tel Al-Hawa di kota Gaza. Afana, ibu asal Palestina, mengatakan ia dan anak-anaknya sedang tidur dan terbangun akibat serangan Israel menghantam tenda tempat pengungsian. Bahkan ia menemukan jasad putra dan putrinya. Sementara dua anak lainnya selamat, tetapi salah satunya terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Setidaknya 28 orang tewas di seluruh jalur Gaza dalam serangan yang sebagian besar menghantam perkemahan tenda. Sebagian besar kematian terjadi di sekitar kota Gaza, tempat Israel telah mengintensifkan serangan udara dan darat dalam serangan besar terbarunya. Lebih dari 64.000 warga Palestina telah tewas dalam perang yang berlangsung hampir 2 tahun di jalur Gaza. Israel menolak usulan gencatan senjata komprehensif dari Hamas yang mencakup pembebasan sandera, penarikan pasukan, dan pembukaan blokade Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut usulan Hamas hanya memutarbalikkan fakta. Netanyahu menegaskan perang baru akan berakhir jika Israel menguasai penuh keamanan Gaza, Hamas dilucuti, dan seluruh sandera dibebaskan. Di pihak lain, Hamas menegaskan kesiapannya untuk gencatan senjata permanen, pembebasan sandera, dan pembentukan pemerintahan nasional independen untuk mengelola Gaza. Saudara, serangan udara Israel kembali mengguncang Lebanon Selatan. 4 orang tewas dan belasan lainnya terluka. Israel mengklaim menargetkan fasilitas Hizbullah. Serangan terjadi Kamis malam. Rekaman menunjukkan fasilitas hancur di antara puing dan logam. Militer Israel mengklaim menyasar gudang peralatan milik Hezbollah, namun tak menyertakan bukti. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat 4 korban tewas dan 17 luka-luka. Serangan berlangsung di tengah ketegangan meski sudah ada gencatan senjata sejak November 2024. Hizbullah menolak pelucutan senjata sebelum Israel mundur dari wilayah Lebanon dan menghentikan serangan udara. Perang Israel-Hizbullah sejak Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 4.000 orang di Lebanon dan 127 di Israel. Kita bergeser ke Ukraina, saudara. Serangan drone mengguncang Odessa, Ukraina pada Kamis dini hari. Serangan ini memicu kebakaran di sebuah gudang dan merusak truk kargo. Otoritas setempat melaporkan lebih dari 40 petugas pemadam dari Dinas Darurat Negara, unit Garda Nasional hingga relawan diterjunkan untuk memadamkan kebakaran yang menghanguskan gudang. Petugas berjuang selama berjam-jam sebelum api berhasil dikendalikan dan dipadamkan sepenuhnya. Rekaman di lokasi menunjukkan asap tebal membumbung ke langit, sementara truk kargo terlihat rusak parah di sekitar gudang. Pihak berwenang menegaskan tidak ada korban jiwa maupun luka akibat serangan ini. Saudara, hari ini jadi tenggat waktu pemenuhan sebagian dari 17+8 tuntutan rakyat yang digagas sejumlah pegiat media sosial.
Perbincangan bersama salah satu penggagas tuntutan rakyat, Salsa Erwina, hadir usai jeda di Kompas Siang. Dengar nama Nabi Muhammad. Pesan Allah. Hukum merayakan Maulid Nabi sendiri. Ada yang menganggap bahwa itu bid'ah. Kalau berbuat baik sama orang yang udah baik itu biasa. Wahai Muhammad, pengen nggak engkau kalau padang pasir di Mekah aku rubah seluruhnya jadi harta emas untukmu? Kenapa? Karena pilihan Allah itu tidak pernah salah. Kalam Hati spesial Maulid Nabi Jumat 5 September pukul